Saudara-saudari terkasih, Yesus bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya ketika mereka berada di ruang perjamuan, di mana mereka mengurung diri karena ketakutan dengan pintu-pintu yang terkunci. Keadaan batin mereka terguncang dan hati mereka diliputi kesedihan, sebab sang guru dan gembala yang telah mereka ikuti dengan meninggalkan segalanya telah disalibkan. Mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan, dan kini merasa seperti anak yatim sendirian, tersesat, terancam, dan tak berdaya. Gambaran awal yang disajikan Injil pada hari Minggu ini juga dapat mewakili suasana hati kita semua, gereja, dan seluruh dunia. Gembala yang telah dianugerahkan Tuhan kepada umat-Nya, Paus Fransiskus, telah menyelesaikan peziarahan hidupnya di dunia dan meninggalkan kita. Kesedihan atas kepergiannya, rasa duka yang menyergap kita, kegelisahan yang kita rasakan di dalam hati, serta perasaan tersesat, semua ini sedang kita alami sebagaimana para rasul yang berduka atas wafatnya Yesus. Namun Injil juga mengatakan bahwa justru dalam saat-saat kegelapan seperti itu, Tuhan datang kepada kita dengan terang kebangkitannya untuk menerangi hati kita. Paus Fransiskus telah mengingatkan kita akan hal ini sejak saat pemilihannya dan sering mengulanginya dengan menempatkan sukacita Injil sebagai pusat dari masa kepausannya, sebagaimana ia tuliskan dalam Evangelii Gaudium. Sukacita Injil memenuhi hati dan seluruh kehidupan mereka yang berjumpa dengan Yesus. Mereka yang membiarkan diri diselamatkan olehnya, dibebaskan dari dosa, dari kesedihan, dari kehampaan batin, dan dari keterasingan. Bersama Yesus Kristus, sukacita senantiasa lahir dan bertumbuh kembali. Sukacita Paskah yang menopang kita dalam saat-saat cobaan dan duka, hari ini terasa begitu nyata di alun-alun ini. Sukacita itu tampak terutama di wajah kalian, anak-anak dan remaja yang datang dari seluruh dunia untuk merayakan yubileum. Kalian datang dari berbagai tempat, dari seluruh keuskupan di Italia, dari Eropa, Amerika Serikat, hingga Amerika Latin, dari Afrika hingga Asia, dari Uni Emirat Arab. Bersama kalian, sungguh-sungguh seluruh dunia hadir di sini. Kepada kalian, saya sampaikan salam khusus, dengan harapan agar kalian sungguh merasakan pelukan gereja dan kasih sayang Paus Fransiskus, yang sebenarnya ingin sekali bertemu dengan kalian, menatap mata kalian, dan berjalan di tengah-tengah kalian untuk menyapa. Menghadapi berbagai tantangan yang menanti kalian, misalnya tantangan teknologi dan kecerdasan buatan yang sangat khas pada zaman kita, jangan pernah lupa untuk membangun hidup kalian di atas pengharapan sejati yang memiliki wajah Yesus Kristus. Tidak ada yang terlalu berat atau terlalu sulit bila bersamanya. Bersama Dia, kalian tidak akan pernah sendirian dan dibiarkan begitu saja. Bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun, Ia datang menemui kalian dimanapun kalian berada dan memberikan keberanian dalam menjalani hidup, membagikan pengalaman, pikiran, bakat, dan impian kalian, untuk mengajarkan kalian melihat dalam diri orang lain, dekat maupun jauh, seorang saudara atau saudari yang harus dikasihi. Kepada siapa kalian dapat banyak memberi, dan dari siapa kalian dapat banyak menerima. Dan untuk membantu kalian menjadi pribadi yang murah hati, setia, dan bertanggung jawab dalam perjalanan hidup yang menanti, serta memahami apa yang paling berharga dalam hidup ini, kasih yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Hari ini, pada hari Minggu Paskah kedua,
hari Minggu dalam oktav Paskah, kita merayakan pesta kerahiman ilahi, kerahiman Bapa, yang lebih besar dari segala keterbatasan dan perhitungan kita. Inilah yang menandai magisterium Paus Fransiskus dan kegiatan kerasulannya yang penuh semangat, serta semangatnya untuk mewartakan dan membagikan kabar baik kepada semua orang. Pewartaan Injil yang menjadi program kepausannya. Ia telah mengingatkan kita bahwa kerahiman adalah nama Allah sendiri, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh membatasi kasih kerahimannya, dengan mana ia ingin mengangkat dan membaharui kita. Sangat penting untuk menerima ajaran ini sebagai harta berharga, sebagaimana Paus Fransiskus tekankan berulang kali. Dan izinkan saya katakan, kasih kita kepada beliau yang begitu nyata dalam beberapa hari ini tidak boleh berhenti sebagai sekedar emosi sesaat. Kita harus menerima warisannya dan mewujudkannya dalam kehidupan, membuka diri kepada kerahiman Allah, dan menjadi pribadi yang penuh belas kasih terhadap sesama. Kerahiman membawa kita kembali ke inti iman, mengingatkan bahwa kita tidak boleh memahami hubungan kita dengan Allah dan keberadaan kita dalam gereja berdasarkan kategori manusiawi atau duniawi. Karena kabar baik Injil pertama-tama adalah penemuan bahwa kita dikasihi oleh Allah yang penuh belas kasih dan kelembutan, terlepas dari jasa-jasa kita. Ia juga mengingatkan bahwa hidup kita dijalin oleh kerahiman. Kita hanya bisa bangkit kembali setelah jatuh dan menatap masa depan bila ada seseorang yang mengasihi dan mengampuni kita tanpa batas. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk membangun hubungan kita bukan berdasarkan perhitungan atau egoisme, tetapi membuka diri terhadap dialog, menerima orang yang kita jumpai di jalan, dan mengampuni kelemahan serta kesalahannya. Hanya kerahiman yang dapat menyembuhkan dan menciptakan dunia baru, memadamkan api ketidakpercayaan, kebencian, dan kekerasan. Inilah pelajaran besar dari Paus Fransiskus. Yesus menunjukkan wajah Allah yang penuh kerahiman melalui pewartaannya dan tindakan-tindakannya. Dan seperti yang kita dengar, ketika menampakkan diri di ruang perjamuan setelah kebangkitannya, ia memberikan damai sejahtera dan berkata, "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dengan demikian, Tuhan yang bangkit menetapkan agar para muridnya, gerejanya, menjadi alat kerahiman bagi umat manusia, bagi siapa saja yang mau menerima kasih dan pengampunan Allah. Paus Fransiskus telah menjadi saksi terang gereja yang membungkuk dengan lembut kepada mereka yang terluka dan menyembuhkan dengan balsam kerahiman. Beliau mengingatkan kita bahwa tidak ada damai sejati tanpa pengakuan terhadap sesama, tanpa perhatian kepada yang paling lemah, dan terutama tidak ada damai tanpa saling mengampuni dengan menggunakan kerahiman yang sama seperti yang Allah gunakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu kerahiman ini, kita mengenang dengan penuh kasih Paus kita tercinta, Fransiskus. Kenangan ini terasa sangat hidup di antara para pegawai dan umat di kota Vatikan. Banyak di antaranya hadir di sini. Dan kepada mereka, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas pelayanan mereka setiap hari. Kepada kalian semua, kepada kita semua, kepada seluruh dunia. Paus Fransiskus kini mengulurkan pelukan dari surga. Kita mempercayakan diri kepada Santa Perawan Maria yang terberkati, yang kepadanya beliau begitu berdevosi, sehingga memilih beristirahat di Basilika Santa Maria Maggiore. Semoga Bunda melindungi kita, mendoakan kita, menjaga gereja, dan mendukung perjalanan umat manusia dalam damai dan persaudaraan. Amin.